Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Agustian dengan NIM 2007009 dan teman saya Christian Toro Widhi Nugroho dengan NIM 2009859. Di sini kita akan menjelaskan mengenai proses penjadwalan. Konsep dasar pertama yaitu dengan sistem multiprogramming akan diperoleh utilitas CPU yang maksimal. Kedua, pada saat proses dieksekusi terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu satu kernel. Berlanjut ke CPU scheduler. Pertama, memiliki di antara proses yang ada di memori yang siap dieksekusi atau siap ready dan mengalokasikan CPU untuk satu di antara proses-proses tersebut. Keputusan penjadwalan CPU diambil pada saat proses yang pertama berpindah dari state running ke waiting, kedua berpindah dari state running ke ready, ketiga berpindah dari state waiting ke ready, dan keempat determinasi. Selanjutnya penjadwalan nomor 1 dan 4 tidak dapat ditunda. Penjadwalan nomor 2 dan 3 dapat ditunda. Selanjutnya langsung ke dispatcher. Modul dispatcher modul memberi kontrol ke CPU untuk memilih proses dengan short yang melibatkan yang pertama switching konteks, kedua switching ke user mode, ketiga melompat ke lokasi yang tepat pada user program untuk restart program, dan dispatch rotation yaitu waktu yang diputuskan dispatcher yang menghentikan satu proses dan memulai proses lain yang sedang berjalan. Nah, di sini saya masuk ke kriteria penjadwalan. Pertama, utilitas CPU membuat CPU sesibuk mungkin. Throughput atau jumlah proses menyelesaikan eksekusi pada satu unit waktu. Waktu turnaround yang disebut jumlah waktu untuk mengeksekusi proses tertentu. Waktu tunggu adalah jumlah waktu suatu proses menunggu dalam ready QA. Waktu respon adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dari sebuah permintaan dikirim sampai mendapatkan respon pertama, bukan output. Terus kriteria optimal, yang pertama ada utilitas CPU maksimal, yang kedua throughput maksimal, yang ketiga waktu tunggu minimal, yang keempat ada waktu tunggu minimal, dan yang terakhir yaitu waktu respon minimal.
Penjadwalan shortest job queues yaitu disebut SJF. Hubungan antar proses berdasarkan panjang CPU burst berikutnya. CPU dialokasikan untuk proses yang mempunyai waktu terpendek terlebih dahulu. Kedua, terdapat dua skema yaitu non-preemptive ketika CPU diberikan ke proses maka proses tidak dapat ditunda sampai menyelesaikan CPU burstnya. Yaitu kedua, preemptive jika proses baru datang dengan CPU burst lebih kecil dibandingkan sisa waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time. Ketiga, SJF optimal menghasilkan rata-rata waktu tunggu minimal pada sekumpulan proses.